So, ladies and gentlemen, welcome back. Bertemu lagi dengan podcast aku bersama Cendol Official, Cendol Show. Oke, Mas Cendol. Ya, para hadirin dan hadirat. Perkenalkan, nama saya Cendol Official, Cendol Santri Konslet, Cendol Dawet. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Podcast kali ini akan membahas apa sih ketakutan di dalam hidup kamu Dan apa pengalaman kamu? Mimpi. Ya, mimpi Apa dan yang- sebabnya. Mimpi Ya, dan mimpi. sebabnya. Oke. Apa yang membuat kamu takut? Oke. Apa yang membuat kamu takut dalam hidup kamu? Yang membuat saya takut adalah ketika saya belum membahagiakan orang tua dan orang tua saya sudah tiada. Saya ingin orang tua saya masih ada ketika saya sudah berjaya. Oke. Hal membuatku takut sih sama Cendol saat kalau mimpi yang paling aku takuti apa ya? Pengalaman mimpi saya itu ngeri-ngeri. Tahu aku apa namanya? Tahu doyoyo spor kuwi lewat kae ndol, lewat dalan biasa. Sepur ki lewat terus adik. Kidul kuwi nyungin playu kaya apa? Itu teh apa? Itu teh apa? Barat. Oh, barat iya. Barat. Adik barat. Adik apa namanya? Timur. Barat, selatan, barat ya. Trip kade selatan, kade itulah. Lagi ki yo kuwi doyo kaya apa ya namanya? Kaya spesiuf lah. Sepur ki doyo terus nyungin playu kuwi sekrongosan. Keringet dingin lah pokoknya. Wedi le. Wah, Terus pengalaman mimpiku paling mengerikan tuh ketika kok tabrakan yo wedi tabrakan. Buka no apa numpak motor ki ora wani banter-banter. Wedi tabrakan. Wis kuwi. pengalaman mimpiku paling mengerikan adalah pas saya itu diajak oleh wanita cantik berpakaian gaun pengantin dan Wah, itu dene apa maneh nek ning apa namanya pegunungan. nah, itu diajak nggak tahu kemana, digendeng. Untung ada di mimpi saya itu ada dia sama teman saya satu lagi, dan itu nyelamatin saya, manggil saya. Kalau enggak ya mungkin saya udah gak ada di dunia. Dan kemarin sempat mimpi lagi ya apa, pertama itu mimpi apa naik motor terus ada ular di samping, kan saya itu apa kayak ngindar dari itu. Pas ngindar dari ular itu saya dikejar sosok hitam, nggak tahu itu sosok apa, dikejar. Saya takut banget, saya kebangun dan ternyata yang sosok hitam itu adalah jin penunggu di sana. Tapi kadang mikir apa mesti di tabrakan kuwi apa perjalanan kuwi. Ya kalau yang Nah, aku wedi nang perjalanan pas nek arah alas sorban ki ya mesti ono begal, wedi kok ya. kalau masalah begal insya Allah saya tidak takut. Ya tidak takut sama apapun itu, tapi yang saya takutkan adalah ketika saya sedang berkendara terjadi kecelakaan hebat dan di situ nggak ada siapa-siapa. Wedi kok men, begal. Kalau masalah kecelakaan biasa kan sudah 2 kali saya mengalami kecelakaan. Kamu itu kecelakaan kayak pas biyen kayak hujan. iya pas sama mantan saya, pas hujan-hujan itu saya kecepatan cuman ya nggak cepat banget kan, hujan di muka itu kan kayak dilempar batu itu sih sakit gitu di mata. Nah itu posisi saya nggak terlalu cepat. Nah di situ ada kayak lubang ketutup air. Saya tuh nggak tahu kalau lubang itu cukup dalam. Saya terobos saja,
di situ saya jatuh, dan yang paling parah saya. Pas kayak aku tahu karo Randy yo nang yo pas areng omahe sapa ya? Bang Felix kok yo pas mimpi kayak katek motor Supra. Nah, Supra Bapak, Jos. Terus Randy ki banter ngomong drop ngeren set oke sih. Karo kowe kudu. Iya. Pas nang tengah sawah kae koyo. Nah, Putri oke. Pedih. apa? Ya, untuk kalian yang berkendara dimohon bismillah dulu dan berhati-hati karena kita nggak tahu nasib kita di jalan gimana, dan selalu ingat keselamatan nomor 1 bukan kecepatan. Bener. Dan pengalaman yang paling tidak saya suka adalah masa lalu saya, karena masa lalu saya cukup memberikan saya pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Untuk kalian yang belum bisa baiklah, ya ayo belajar sama-sama untuk jadi lebih baik. Oke, tapi nih, tak lur meneh. Pertanyaan lagi. Pertanyaan meneh. Tak dulu. Gimana rasanya jadi diri sendiri? Suka mikir tak umpama besok apa namanya kayak kuwi nyok kayak apa kuwi. Terkadang manusia itu Wedi Pak karo takutan ngomong. Mati ya kuwi. ya kalau terkadang saya itu kalau ada orang meninggal, tosone akeh ngono lho. terkadang saya kalau melihat orang meninggal itu hati saya berkata gini, nang ono priye iya kemarin kan pas masih itu kan sering jalan-jalan, seumpama jalan-jalan bercanda-bercanda tak kei nama soal tentang ketakutan, bercanda-bercanda terus kok tiba-tiba udah nggak ada, rasanya gimana ya, yang tadinya bisa bercanda sama orang lain di sana sendirian, hanya bisa melihat dari atas, melihat ke bawah, melihat ke keasikan semuanya. Nyong iso weruh kae, tapi kae ora iso weruh nyong. Wedi. Anu wis kuwi. Wedi. Nyong kok iso weruh kae. Tapi kiye ora iso weruh. Nyong ki wedi kok men. Mun apa? Ya kematian akan datang dimanapun, kapanpun kita berada. Tapi kita juga harus siap, karena kematian itu nggak bisa ditunda, entah itu besok atau nanti malam atau kapan. Jadi kita harus siap-siap. Siap kaya isi akeh. Terus pengalaman saya takut itu fobia karo apa? Ya fobia sama ular. Kalau kita ular tapi udah ular kan? Ulat. Itu saya itu pernah kan nggak tahu itu kapan. Pokoknya ketika saya lihat ulat ataupun bicara itu kadang tubuh saya gatal-gatal sendiri. Iya benar. Geli itulah. Kalau makanan saya yang paling tidak suka itu apa ya? Sotong. Sana ireng tuh ireng. Ya bukan karena itu, karena pertama saya nyoba itu rasanya gimana gitu. Jadi menurut saya gak enak. Dan tenang apa mana Gil? Yang paling saya takutkan ketika berkendara itu ditilang polisi. Wah itu bener. Karena ora ban bocor le. Semalam saya ban bocor. Minggir sah. Semalam saya ban bocor sama tapi urung upload ti. Sama doi itu habis beli es terus tiba-tiba bannya kempes. Saya tuh nggak tahu ini bocor kenapa tiba-tiba kempes gitu. Terus saya coba hubungin teman-teman saya, hanya yang bisa ini, yang lain nggak bisa. Masalahnya pas kan kuwi sih
pas nyobi Vina nopo pas dino pas meh balik ki WA langsung disopra mene Ya, ya. soalnya udah kemalaman. Ngajak cewek kan nggak enak sama orang tuanya gitu. Iya bener. Oke, kemudian soal ketakutan Ketakutan terbesar adalah kehilangan orang tua. ya, ketakutan terbesar anak adalah kehilangan orang tua, walaupun satu itu berharga. Dan makanya itu kita harus menghargai orang tua kita, karena orang tua kita adalah ya bukan barang sih, semacam barang berharga buat kita, nggak ada harganya. Jasa orang tua itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Oke, meneh soal ketakutan. Dan ketakutan ya ini apa, jangan pernah takut dengan apapun kecuali dengan yang menciptakan kita. Takut ya boleh takut biasa, tapi takutnya jangan berlebihan, karena kita harus takut kita berlebihan itu harus sama yang menciptakan kita. Benar. Ini pengalaman saya pas ini tentang hantu ya, takut hantu dulu emang. Foto wedi aku karo ketangan Davi wedi. Dulu tuh apa, pas puasa itu kan Jane aku ora wedi karo setan, tapi kono niki bahan nyong mikire apa yang kono ni grombol kuwi metune brol kuwi lho. Mesti ana anggota-anggotane ngomong potong kundelana ana Gundurawa ana piye. Lah nyong dhewe kan wedi kok dikeroyok kabeh ora nek 1 lawan 1 aku wani. Ini. Nah, pengalaman saya itu pas dulu kan takut banget sama setan. Nah, itu saya sama ini berdua pas puasa. Itu saya lagi ngecas di sana lah tempatnya ada. Lagi ngecas terus kayak ada suara burung tapi beda suaranya. Terus saya tanya ke dia, dengar gak suara burung? Terus dia jawab, enggak. Nah, saya bingung, Pas kok ini saya sih? doang yang denger. Beda sih. Oh ya, Jam 2 itu. Nah, terus kan Bener. saya kan jadi takut. Sampai-sampai HP saya tuh gak berani saya ambil pas masih di cas. Sampai itu terus habis itu kan kumpul semua rame, baru saya ambil. Habis itu saya pulang makan sahur, dah salat subuh, terus ya udah bawa biasa aja. Oke meh, seteluk mana meh puasa. Berapa bulan lagi? 5 bulan. 1 bulan lagi, tahun baru maksudnya. Satu bulan lagi ya. Oke, next. Oke. Ketakutan Kalian pasti merasakan ketakutan, komen aja di bawah untuk ketakutan apa yang pernah kamu alami. Takutlah pada orang tua juga. Tuh, Jangan membantah atau melawan orang tua, karena orang tua adalah apa? Orang tua adalah salah. emas yang tidak ada harganya. Oke, apalagi? Apalagi ketakutan loh. Terus kayak enak. Kalau saya itu takut kepada diri saya, karena nggak tahu kenapa setiap saya emosinya naik tuh bawaannya pengen membunuh orang. Yakin beneran tuh, tapi ya saya melawan itu karena saya berpikir lagi, kalau saya membunuh orang gimana ya nanti nasibnya, nasib orang tua, nasib keluarga gitu, pasti malu punya anak kayak saya. Makanya saya kadang Bener. lebih baik jadi cupu ataupun apa itu daripada saya berani tapi nantinya malah kelewatan beraninya itu. Lebih baik terlihatan cupu, pengecut lah apa itu, yang penting apa, aman dan tidak merugikan orang lain, tidak membuat sedih keluarga. Oke, terus kok segini aja Ya cukup segini saja podcast kali ini tentang ketakutan ya. Komen di bawah buat kalian yang ketakutan takut apa. Ya jangan lupa like, comment, and subscribe. follow Instagram aku di bawah dan channel di bawah. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.